Sebenarnya wanita tuh manja nggak sih kalau di gunung? Tapi kan ada juga cewek yang nyampe di jalan, aduh capek, tasnya dibawain dong. Bener nggak sih orang bilang naik gunung cewek itu ratu gitu? Nyampe tenda udah jadi. Bikin tenda kan buat tempat tidur lu berdua. Oh jadi berdua tidurnya? Nggak masalah berdua. Tidurnya berdua nanti. Kadang kan cowok juga suka salah tingkah gitu. Ini cewek kenapa sih? Kalau cowoknya apa kabar? Ah, iya kan? Oh lu deh, Kalau gue sih kayaknya lu mudian banget. ke gunung harus pup itu gue, mindset gue tuh kayak gitu karena Perempuan itu mendaki gunung untuk pelarian. Gua Iya, nggak karena terima galau tuh. Nggak terima lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam segmen opini kali ini, gue akan berbicara tentang wanita dan gunung. Di sini gue kehadiran bintang tamu yang spesial. Selamat pagi Dewi. pagi. Selamat pagi Kakak Joy. Pagi. Nah kita sambil sarapan ya untuk pagi ini. Dew, tentang wanita dan gunung. Sebenarnya wanita tuh manja nggak sih kalau di gunung? Ini opini gue pribadi ya. Iya. Kalau gue sih sudah terlatih untuk tidak manja dan mengandalkan diri sendiri sih. Nah itu gimana tuh? Maksudnya lu bawa barang sendiri kah? Atau persiapan lo lakuin sendiri mulai dari perlengkapan, terus makanan dan lain-lain? Karena dari awal gue lebih seringnya ikut open trip, jadi gue lebih sering untuk mempersiapkan barang-barang bawaan pribadi gitu. Kalau untuk perlengkapan itu kan biasanya udah disediain dari si open tripnya. Tapi kan ada juga cewek yang nyampe di jalan, aduh capek, tasnya dibawain dong. Manja gitu. Oh jadi lo tipe yang suka bawa barang berat, mendingan lo bawa barang sendiri safety, atau lo titip-titipin sleeping bag di sini, headlamp di sini, lo pencar-pencar, atau Gue tipikal orang yang tanggung jawab sama barang bawaan gue sendiri. biar berat? Ya walaupun berat gue bawa sendiri. Ini nggak mau ngerepotin orang lain. Air dibawain kali ya. Hah, kalau air sih ya pasti logistik. Yang penting bawaan pribadi aja dulu. Lo pernah ribet nggak sih dengan apa istilahnya perlengkapan lo sendiri gitu? Kan gue bawa apa yang gue butuhin aja ketika gue di gunung. Kan banyak biasanya perabotan lenong cewek itu, make up lah segala. Gak seribet itu. Aman ya. Iya. Biasanya kalau ke gunung di ini aja, manajemen packing itu benar-benar apa yang pendakian berapa hari. Terus ya lu persiapin aja, barangnya jangan terlalu kebanyakan yang nggak kepake gitu. Bawa yang emang bener-bener Yang dibutuhkan. Betul. Nah, kalau yang butuh yang dipakai juga gitu. lo sendiri, kita tahu naik gunung kan berat ya buat cewek. Kebutuhan kalori itu ada, lo pilih-pilih makanan nggak sih? Kalau gue sih sebenarnya nggak terlalu pilih, yang penting ada susu sama coklat aja. Aman. Aman itu aman. Nah, lo deh ribet nggak deh makanan lo gitu? Lo harus ada pakai nasi Waktu kayak. gue diet, gue nggak ribet, yang penting ada ayam-ayaman gitu kan. Tapi kalau sekarang sih enggak sih, kayaknya apa aja tuh masuk. Mau masuk ya? Nah, terus tentang satu nih, kalau height, lo gimana deh? Gue so far selama gue mendaki gunung, gue kalau ketika lagi banyak-banyaknya gue mendingan di cancel, di pending dulu. Jadi kalau saat ini pun gue lagi height nih, tapi udah hari terakhir, jadi dikit, bahkan udah nggak keluar lagi gitu. Itu ya gue bungkus rapi semua sampai masuk plastik, pokoknya serapi mungkin, masuk lagi ke keril kan, dibawa baru dibuang. Nah kalau lo Joy, tipsnya gimana Joy untuk tentang darah kotor ya istilahnya ya? Nah, biar nggak cecer gitu. Kalau menurut gue sih kalau buat perempuan, pendaki perempuannya kalau lagi menstruasi lebih baik nggak usah ngikutin dulu. Tapi kalau udah selesai baru deh gunung, karena itu kan Karena ribet banget. dari segi kesehatan juga kan. Nah, kalau pas di gunungnya toto bocor, ayo. Bocor. Iya. Ya gue gak pernah ngalamin. Gue belum pernah ngalamin.
Tapi yang pasti kan cewek tahu nih bang tanggal-tanggal dia akan datang bulan. At least dia udah prepare bawa pembalut gitu. Terus ya emang udah prepare semuanya untuk kan obat-obatan juga. Biasa kan kalau hari pertama itu nyeri ya, sakit dan fisik pun akan drop gitu. Jadi harus bawa obat-obatan pribadi yang sering dia minum ketika dia lagi haid. Sebenarnya kalau cewek tuh kalau lagi haid banyak kegiatan apalagi kegiatan berat gampang kram perut. Nah iya itu yang bahaya tuh. Ada kejadian sampai meninggal tuh. Menurut gue sih kalau misalnya mau ada pendaki perempuan yang nekat gitu ketika haid dia tetap naik gunung, lo harus prepare banget, bener-bener prepare banget. Yang kebersihan kan satu, Fisik pembalut itu kan bekasnya Iya. nggak bisa kita buang sembarangan. Nah, Itu sampai tipsnya gimana? itu kalau misalnya itu sih gue belum pernah ngalamin, tapi gue cuman kasih tips ketika memang mau mendaki itu lagi haid, buang pembalutnya kemana bingung, itu prepare bawa koran. Iya. Oh koran. Koran Bawa dibungkus Buat koran. apa? Dia tuh Ngeresep jadi nih? kayak nggak ngeresep, dia tuh ngeredam bau amis. si darah itu gitu loh. Baru dibungkus pakai plastik kayak gitu sih. Kayak gue di Latimojong dibungkus Dan- koran berlapis-lapis baru masukin plastik. Dan sisa haidnya itu berarti nggak sampai netes ke. Enggak, Kita pakai tisu sekering jadi semuanya benar-benar dikumpul di dalam koran. Ngeri kan kalau darah tapi berceceran lebih, di gunung ya. lebih ini sih lebih aman pakai koran dibandingkan tisu kalau menurut gue. Enggak buat ngebersihinnya. Oh Kalau bersihin bersihin. ya. Bener nggak sih orang bilang naik gunung cewek itu ratu gitu? Nyampe tenda udah jadi, makanan dimasakin, ya. tergantung perginya sama siapa sih bang sebenarnya. Ah, Ya gitu. benar. Gue kadang kalau perginya sama cowok gue ya iya, dia juga manjain kan. Hmm. Tapi kalau perginya rombongan sama Oh udah punya cowok ya? udah dong. Tapi gue pernah naik gunung sama pacar, tetep aja kan bikin tenda gue, yang masak gue, nggak jadi ratu-ratu amat. Tergantung berarti dilihat Oh iya kondisi. bener sih. Pacar yang mana? Yang keberapa Joy? Oh, Oh yang mana ya? Pernah dulu. Jadi tetap ya semua activity nggak ada by gender gitu ya. Lo menunjukkan bahwa ya wanita tuh setara ya di gunung gitu. Enggak sih, kalau gue lebih ke teamwork aja gitu, kerja sama. Jangan Jadi mau kalau di enaknya gunung, aja ya. mau itu gue perempuan, tapi ketika di gunung kayak gini ya kita harus kerjanya ya berdua. Karena kan misalnya lo datangnya berdua, ya lo kerjain berdua. Gak ada itu ratu, gak ada itu raja gitu loh. Lo bikin tenda kan buat tempat tidur lo berdua. Oh jadi berdua tidurnya? Gak masalah, berdua. Tidurnya berdua berarti? Tidurnya berdua apa tenda satu nih? Bertiga. Oh bertiga. ya kecuali kalau open trip ya bang beda cerita. Ya. Trip beda kan, Kita ada kan memang panitia dia ya. dilayani. Ah. Tapi kadang gua kalau open trip juga ikut bantu-bantu kok, bantu masak, bantu prepare. Karena ya emang gabut aja gitu kan. Nah untuk kostum sendiri lo merasa ribet nggak sih? Dengan harus ya sekarang pastilah semua orang juga mau berfoto ya. Gimana lo harus bawa banyak kostum nggak sehingga menambah beban lo? Kalau gue zaman endorsan itu ribet Endorsan. apa? Susah ya selebgram. Zaman endorsan tuh gue harus bawa beberapa baju, beberapa barang. Bawa porter dong? Hah? Bawa porter. Kadang bawa, kadang enggak. Paling porter tim. Itu yang harus foto gitu, ganti-ganti baju itu agak ribet sih, makanya ya sekarang juga udah nggak ada endorsan jadinya nggak ribet. Kalau lo termasuk yang nggak ribet dengan style gitu, di gunung? Bawa kaos aja. Kaos 2 pendakian untuk pendakian normal ya. Paling bawa kaos 2 cara 2. Nggak bawa kostum-kostum yang khusus atau gimana itu enggak. Cewek kan moody nih biasanya ya nggak semuanya. Kalau lo Jay, ada nggak waktu-waktu lo moody lo kesel dengan apa perjalanan sehingga merusak suasana perjalanan lo, atau ketika udah rusak gimana sih cara lo membalikin biar semuanya fun soalnya kan rame-rame misalnya gitu. Itu sih setiap perjalanan pasti ada yang entah itu kita moodnya itu karena memang mood kita lagi jelek atau karena dari teman satu perjalanan. Betul. Tapi kalau gue sih buat mengatasinya kayak gitu paling gue sih ini dulu ya, memisahkan diri dulu sendiri, kayak diam gitu, cooling down sendiri. Nanti
nanti kalau misalnya udah enakan baru gabung lagi. Oh lu deh, Kalau gue sih kayaknya lu mudian banget. Enggak. Enggak, malah enggak. gue kalau naik gunung udah jarang muji, paling gue kalau udah bete sama satu orang Ah, gue diem aja, lu diam. nanti juga mood gue balik lagi. Tapi berusaha berkomunikasi akhirnya. Ya kalau udah dekat banget sih gue omongin, lu jangan gini, lu jangan gini gitu, kita kan pergi bareng-bareng gitu. Atau biasanya kan dia nggak mau kerja sama, ya mau, banyak kan orang yang naik gunung bareng tapi kayak mau enaknya aja gitu, atau mikirin diri sendiri. Kalau udah dekat gue kasih tahu, tapi kalau nggak dekat gue diemin aja. Tapi ntar juga gue mood gue balik lagi. Lebih ke diem ya. Diem, nanti juga mood akan balik lagi ya kalau cewek mah. Kalau lu gitu mendingan Diam aja udah ya. dulu gitu kan. Kadang kan cowok juga suka salah tingkah gitu. Ini cewek kenapa sih? Kalau cowoknya Bar- peka. Ah, iya kan? Kalau nggak peka mah ya Kalau sebodoh apa kan tadi. bodo amat Kayaknya gitu kan. nggak enak aja ini cewek kenapa? Beda nih, ada gitu. yang beda nih ya. Iya ada yang beda. Ditanya kamu kenapa nggak Ah, ah. apa gitu. Nah, biasa Tapi gitu. mukanya bete. Mau apa terserah. Iya. Makanan nggak ribet ya, berarti ya. Apa aja dimakan. Pernah jalan cewek-cewek semua nggak? Mbak berdua mungkin. Belum pernah sih gue. Belum ya, pasti ada cowoknya ya. Planning sih ada, cuman kayak belum. Selalu ada aja yang bikin gagal. Ada cowok yang ngikut ya, Mas, yang Ada ngintil. aja. Ada yang ngintil. Entah itu Makhluk. malu. Lalu tentang beban nih, kan banyak kita lihat bahwa beban itu sebenarnya berpengaruh gitu pada nantinya, misalkan lu bawa beban terlalu berat gitu. Lu ada kepikiran ke sana nggak sih berdua kayak gitu-gitu? Beban keril, pundak lah, ntar Kalau gue pengaruh sih sama sangat, apa? sangat memikirkan. Kenapa emang pengaruhnya yang lo tahu pengaruhnya apa? Gue ngeri itu kan beban di punggung ya, dan ketika kita hamil juga nanti anak kita itu ketika kita kandung akan mengambil kayak kalsium dari tubuh kita. Jadi kita emang harus menjaga banget nih tulang belakang. Makanya gue sekarang kalau perjalanan lebih dari 2 hari 1 malam gue mendingan pakai porter. Jadi ya yang nggak usah sok kuat juga, nggak usah menunjukkan kepada dunia kalau lu tuh kuat bawa beban banyak, ya nggak perlu juga sih. Yang penting nyaman saat pendakian, aman ketika hari tuanya. Kalau gue sekarang mikirnya udah kayak gitu sih. Kalau dulu iya, gue kuat nih bawa beban banyak. Kalau sekarang Nah, yang kebutuhan penting aman nyaman. nyambung ke tadi kebutuhan porter. Lo pernah pakai porter nggak sih? Dia nggak pernah. Strong banget lo ya. Enggak, bukan dia strong. Gila. Apa cowok lu porter? Enggak pernah main porter. Nggak pernah? Pantes. Seberat apapun dibawa ya pikul ya. Beban hidup juga. Karena kan bawaannya itu menyesuaikan. Jadinya apa namanya? Yang mau pergi itu ya disesuaikan aja. Even lo perginya kayak 4 hari Yang gua gitu. semampunya gua gitu. Kayak pendakian 4 hari kan pasti bawa barang banyak banget. Ini tuh prepare dari sebelum-sebelumnya. Apa aja nih yang akan dibawa. Kalau lo kebutuhan porter sendiri, dia untuk ke gunung misalkan, gunung-gunung apa gitu yang lo harus membutuhkan porter dan lo memutuskan, gue harus pakai porter nih. Kemarin waktu gue pakai pribadi yang benar-benar pribadi itu baru ke Gunung Binaya karena kan memang treknya panjang berhari-hari juga jauh ya? sih. Jadi alasannya ya karena jauh, panjang gitu ya. Jauh terus berhari-hari juga kan. Kita berarti sadar diri sebenarnya itu sih ya. Gue nggak mau menyisakan orang lain dengan gue sosokan bawa beban sendiri gitu. Nanti akhirnya orang lain jadi repot, akhirnya barang gue dioper-oper yang ke orang-orang kan kasihan juga. Iya. Beban mereka juga ada berat. Misahin ya. Sadar diri. Oh, misahin orang. Untuk nih buang air sendiri, lu pada ribetnya sih. Entah BAB, entah buang air kecil gitu. Selagi ada tempat yang aman dan nyaman. Sikat. BAB juga udah nggak pengaruh ya, sikat aja. Ya tetap nyari yang aman. Kan ada kan yang benar-benar ditahan gitu sampai udah gue dibawa aja deh. Gue kalau ke gunung harus banget bang pup. Ke gunung harus pup itu gue, mindset gue tuh kayak gitu karena ya enak aja gitu. Kayak kapan lagi gitu kan sambil ngeliat pemandangan. Biar dapat feel-nya di gunungnya gitu. Nggak tahu gue emang kayak udah otomatis aja, emang gue kan BAB kan tiap hari juga jadi kayak yang ya udah gitu.
mau di gunung manapun. Kalau kata teman gue pendaki ngisingan. Jadi Singan tuh isinya apa? Ngisingan tuh BO lah. Lagi makan nih ngomong. Oh terus ya. Jadi BO lah. Jadi nggak ribet dengan hal kayak gitu ya. Oh, tentu Kebutuhan diri sendiri gitu ya. Nah terus terkait sama tisu nih, kayaknya perempuan tuh tisunya banyak banget. Sekarang udah banyak larangan tisu basah, ya kan? Untuk menggantikan itu gimana sih? Misalkan untuk pup ceboknya atau untuk lo bersihin muka lo, mengganti peran si tisu basah itu, lo gimana? pakai air. Nah, berarti Dan tisu kering. lebih boros air dong. Iya. Kalau nggak butuh-butuh banget sih kayak cuci muka ya, kalau masih bisa aman nggak cuci muka berhari-hari gitu kan, poles-poles aja. Berarti nggak ada ketergantungan dengan tisu basah berarti. Kalau gue sih nggak ada. Ada. Pengganti ada sometimes ya butuh gitu, tapi kan diganti sama diganti sama kapas, tapi tetap kapas juga. Buat ngirit air. Ya bener, apalagi sekarang udah larangan kan, banyak banget larangan. Terus lo sendiri berdua punya target nggak akan ini gunung-gunung udah banyak lo udah bertahun-tahun naik gunung, punya target nggak? Gua harus ke situ dari lo Jay, lo punya target ya? Gua mau ke sini deh, kayak cita-cita gitu. Nggak ada. Nggak ada target. Nggak ada target pengen banget nih gue ke gunung ini, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Cukup simpel ya, jadi naik gunung. Ketika gue pengen naik gunung ya udah gue naik aja gitu. Nggak ada yang pengen gue harus ke sini target. Terus lo naik gunung untuk apa? Gunung buat ya for fun aja sih gitu. Jadi nggak ada kejar apa-apa ya. Nggak ada yang dikejar. Lo sendiri deh? Kenapa tuh? Iya, ada targetnya gue mau ke gunung ini Oh, gue selalu ditargetin Gue banget. selalu ditargetin. Secara gue udah lumayan ya umur gue, jadi kayak ya udah gue pengen bukan ngejar sih, Harus kayak banyak mencoba gitu ya. iya, gue jadi pengen kesini kan ketika nikah nanti belum tahu kan masih bisa atau enggak ya, walaupun udah bisa sesekali tapi kan lebih enak sekarang masih single, kesana kesini kayak ya free aja gitu. Gue selalu ditargetin sih dalam 1 tahun, ganti tahun nih gue langsung lihat tanggal merah mana aja, mau kemana aja langsung gue planning. Ya walaupun nggak sesuai dengan planning tapi kan at least gue udah ada ininya, Travel planning. listnya mau kemana, ada bucket list dalam 1 tahun itu mau kemana. Jadi naik gunung lo untuk apa? Untuk refreshing sih, karena memang seneng, happy aja kalau di gunung gitu daripada traveling biasa, kayak lebih happy kalau ke gunung kalau gue sih. Tapi gue bukannya nggak bener kayak gimana ya, kan ada tuh opini orang yang bilang perempuan itu mendaki gunung untuk pelarian. Iya, Gua nggak karena terima galau tuh, nggak terima lo? Oh gue nggak. Ah, gimana tuh? Kalau Kenapa gue, lo terima? karena pertama kali gue naik gunung memang itu sebuah pelarian, dan akhirnya dari pelarian itu menjadi perjalanan. Kalau gue Pelarian apa? pelarian dari sakit hati. Iya, pelarian dari sakit hati. Ternyata gue ke gunung, walaupun masalahnya nggak hilang, tapi at least bisa mengurangi beban Tenang, hidup lo bisa gue. tenang. Iya. Kalau lo kenapa nggak terima? Enggak kan, karena awalnya bukan gue naik gunung itu bukan untuk pelarian. Nah ditantangin sama orang gitu, ditantangin terus ketagihan, ya udah kayak gini akhirnya sampai sekarang. Gimana Sebenarnya ada masalah sih. Ya tapi kan opini orang beda-beda ya. Karena bukan opini aja. Ini terus ya kita bakar nih. Dari tadi belum bisa sapa nih Om Egi. Menikah lampisan Jadi enak ya gini, makan pagi kayak gini ya. ini pendaki Sultan makanannya Meva. Meva nggak tuh makan daging dari semalam, dagingnya nggak habis-habis. Sebenarnya mungkin orang belum tahu caranya mungkin gitu ya. Padahal simpel kan kayak gini, nggak simpel, kenyang, kalorinya tinggi, Sultanwati jadi gitu ya. Sebenarnya mereka harus banyakkan edukasi daripada nyinyir sih. Ya kan? Betul. Jadi Secara mereka tuh kayak gelasnya tuh udah penuh, nggak mau menampung ilmu yang masuk. Jadi yang ada di otak mereka tuh udah nyinyir aja. Padahal kan mereka makan enak, makan sehat, dan gak ribet pula. Terus masak apa gitu. kosnya juga sebenarnya nggak terlalu gede sih ya kalau patungan juga ya. Jadi, thank you Dewi, Joy, Egi, thank you koki kita pagi ini.
Oh ya, untuk tahun 2022 nanti Dewi akan mewakili Indonesia dari region Asia untuk acara VR Event Polar. Nah, acaranya ditunda, memang seharusnya tahun 2020, akhirnya ditunda menjadi 2022. Oke, thank you. Terus subscribe untuk ikuti konten-konten berikutnya. Jangan lupa lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.